masukin. Nah, ada empang AR, masukin. Kemudian export output bisa hiraukan export output. Nah, ada garam AR, masukin aja. Kemudian ada gardu listrik PT, nggak usah masukin. Garis pantai LN, nggak usah masukin. Bagian listrik PT, nggak usah masukin. Irigasi LN, nggak usah masukin. Nah, jalan LN. Nah, jalan LN kenapa kita pilih? Karena kita kan mau rancang drainase nih. Kita butuh jalan. Kan drainase kan pasti bersinggungan dengan jalan ya. Jadi kita masukin juga jalan tipenya LN. Kenapa maksud dari LN ini itu bukan luasan, sedang LN itu ialah garis gitu. Jadi perbedaannya itu kalau PT itu titik, kalau AR itu luasan, kalau LN itu garis. Nah, itulah bedanya. Kenapa kita pilih yang jalan AL ya sesuai gua jelasin tadi. Karena kan kita mau membangun drainase, kita butuh jalan. Kan nggak mungkin ada jalan AR kan. Karena apa? Karena jalan itu kecil. Itu nggak kebaca AR-nya gitu kalau di satelit lah. Teman-teman masukin. Udah. Di situ jembatan LN nggak usah masukin. Kita kan nggak mau merancang jembatan lah. Jembatan itu nggak usah masukin. Kantor Arminum bisa masukin karena PT. Kantor PLN PT nggak usah masukin. Kantor pos PT nggak usah masukin. Ini nggak usah masukin. Kontur nggak usah masukin. Karena kan kita udah ngelakuin kontur sendiri ya. Kontur nggak usah masukin. Makam PT nggak usah masukin. Menara telepon PT nggak usah masukin. Niaga PT nggak usah masukin. Nah, ada not agi alang AR, masukin aja. Gitu ya kan. Belum masuk ya. Nah, kemudian ada not agi hutan kering AR, masukin. Kemudian ada not agi ulukara R, masukin aja. Kemudian ada pancari radio PT, nggak usah masukin karena PT ya. Terus pancar TV PT nggak usah masukin. Nah, ada namanya pasir AR, masukin aja karena AR ya. Kemudian pelabuhan AR, masukin aja karena AR. Pelabuhan PT nggak masukin. Pemukiman masukin AR karena dia AR. Kemudian pendidikan PT nggak usah masukin. Pesisir AR masukin karena AR. Ini rawa AR itu masukin karena AR rawanya. Gitulah ya. Capek gue nyebutin. Nah, Sungai LN. Kenapa kita masuk ke Sungai LN? Karena kita kan ngerancang drainase nih. Jadi titik akhirnya kan sesuai yang luar pelajarin lah di kelas ya. Sungai drainase itu akan membuang airnya itu ke titik terendah atau ke sungai gitu. Kita masukin juga sungai LN, bisa juga sungai AR. Akan tetapi kalau sungai AR ini kan berbentuk luasan gitu kan, poligon. Kalau jalan kan ya gitu pokoknya pilih LN aja lah. Capek gue jelasin. Tambah KR masukin. Nah gitulah ya. Nah kelar. Alhamdulillah. Nah bakal kayak inilah bentukannya. Nih kan kegedean ya kan. Pertambak, sungai, rawa, pesisir kan terlalu luas ya kan. Satu wilayah kota kan gua kan ada Lampung kan. Berarti ini tambak per Bandar Lampung, sungai per Bandar Lampung, rawa per Bandar Lampung, pemukiman per Bandar Lampung gitu. Nah, caranya biar kita meninjau kan kita hanya meninjau satu kecamatan doang kan. Gua tadi kan satu kecamatan Kemiling doang ya kan. Dikarenakan kita hanya meninjau di satu kecamatan atau wilayah yang kecil doang, caranya teman-teman yang udah teman-teman masukin ini kayak tambak, sungai, pelabuhan, pesisir, Nur Agi, Semak Belukar, Nur Agi, hutan kering, teman-teman klip kayak kita ngeklip kontur lah ya. Kayak tadi ke geos processing, pilih klip. Nah, input featuresnya apa? Input featuresnya yang kayak tadi, sesuai ini, itu yang paling gede. Terus klip featuresnya itu yang paling kecil, gitu intinya. Jadi input featuresnya itu kita kan mau ngeklik misalnya kita mau ngeklik permukiman. Nah, kita kan permukiman tadi kita masukkan sangat luas lah ya satu kota kita masukin pemukiman. Nah, kemudian klik features itu maksudnya itu kita mau memotong terhadap apa gitu. Kita kan mau memotong terhadap kecamatan kita Kemiling. Kita pilih Kemiling. Nah, ini output feature class. Itu output yang mau kita simpan tuh mau di mana gitu. Udah klik aja sesuai satu folder kalau bisa ya. Ini kan udah satu folder nih. Namain aja pemukiman titik SAP. Nah, save atau enter.
Oke, itu oke habis itu oke lagi. Nah, udah ke klik ya. Mungkin gua centang bisa satu. Nanti teman-teman semuanya kayak gitu ntar klik semua nanti. Yang udah teman-teman masukin dari peta tata guna lahan yang dan teman-teman download kayak Agi Lada, Agi Sawah gitu. Teman-teman klik semua lah nanti ya. Gua capek ntar kalau sekarang. Nih, coba mati nih kontennya ya. Nih, ini kan kalau di sini kan pemukiman nah, yang udah gua klik tadi ya. Warna biru. Nah, ini pemukiman ini biru ini. Ini namanya tata guna lahan kita yang kita tinjau di kecamatan kita aja gitu. Gitu. Ini apa yang dia ini? Empang. Nah, nah, ini baru pemukiman. Nanti ntar teman-teman semuanya lah nanti. Semua yang dari yang kita masukin tadi, yang air tadi, terus sungai, jalan tadi, teman-teman klip terhadap kecamatan kita. Nah, kayak tadi lah klip. Nah, gitu. Ntar teman-teman klip semua nanti. Bisa itu, ya teman-teman klip semua. Udah keluar lah peta tata guna lahannya dan peta topografi atau peta kontur. Kalau peta kontur tinggal kita munculin aja kontur klipnya ini kita kontur. Kalau tata guna lahannya ya semua tata guna lahan, tambak, rawa, pesisir air yang udah kita klip gitu. Itu peta tata guna lahan. Oke, sebelum gue lanjut ke teaser nih. Sampai sini paham belum? Atau ada yang mau tanyakan? Apa udah capek teman-teman? Ayo jawab dong. Masa gua udah berbusa-busa ngomong ada yang jawab? Sejauh ini aman sih Bang. Recording in progress. Oke, apa? Tanya aja. Tadi kan kata abang itu harus meter ya bang. Terus Heeh. kalau kalau eh, misalnya nih udah terlanjur desimal gitu bang, terus udah sampai itu bisa dirubah atau bikin ulang lagi bang? Hmm, bikin ulang. Bikin ulang ya bang? Ya harus meter begitu. Tapi kalau lu nih udah ngeklip semua nih, file-file yang rawa, sungai, ini ngeklip udah nggak apa-apa. Tapi yang Demnas ini atau yang Lampung ini, lu harus jadiin tip dulu atau jadiin meter dulu. Caranya ya kayak tadi, lu yang kayak cara awal tadi, yang harus di-define kayak ini. Oke, ntar ya, sorry tadi gua potong bentar. Jadi gini, eh misal teman-teman udah ngeklik semua nih, semua tata guna lahannya terhadap kecamatan. Tetapi ininya yang Bantar Lampung Tip ini belum satuannya meter di sini, udah nggak apa, teman-teman save dulu aja. Gitu. Tapi teman-teman harus ulangin dulu yang tadi, yang define projection itu. Project, gitu. Nah, masukin lah kayak tadi lah ya kan. Udah di record juga kan, bisa orang review-review kembali lah. Bisa define, terus teman-teman project tester gitu. Gitu kan. Udah teman-teman project tester nih, semuanya. Demnas itu kan. Teman-teman project tester lah, nggak berjudan ya. Terus teman-teman save as gitu, save as air gitu, simpan di mana lah gitu. Gitu. Kalau udah, teman-teman masuk lagi ke yang tata guna lahan teman-teman yang udah teman-teman klik gitu.
Habis itu teman-teman drag aja gitu, udah jadi meter. Tapi yang desimal digits tuh yang ini dua ini teman-teman hapus dulu gitu. Baru teman-teman masuk yang baru. Nah gitu aja sih. Gimana? Oh, berarti tinggal yang beneran multiple itu jangan dicentang gitu ya Bang. Terus masuk ke project raster. Terus ulangin langkah-langkah yang kayak tadi gitu ya Bang. Nggak usah dari awal banget gitu ya Bang. Nggak, bukan kayak gitu. Jadi gini, lo gitu, yang Demnas itu, yang maksud gua tadi yang define project raster. Terus udah di project raster lu save as gitu kan. Udah, habis udah lu save as, lu buka lagi file yang udah lu klik-klik tadi ya kan. Terus lu masukin aja ke layernya. Udah, itu aja. Gimana? Kasih Bang. Udah. Kalau emang nggak bisa lagi, udah paksa ulang baru gitu. Semangat lah ya, emang kayak gitu. Drainase. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nih, atau udah capek nih liatin. Oke, oke, jadi gini. Kan udah semua nih kita ada buat peta kontur. Bukan peta sih, masih kayak, kalau peta kan dia ntar ada kopnya. Ini masih kayak bahan-bahannya aja buat peta itu. Ada kontur, ada ketemuan lahan. Kemudian kita buat desainnya. Nah, ini yang ribet nih. Kita ke Google Earth. Huh. Nih, pilih cari ke peta Bantar Lampungnya. Bantar Lampung itu. Nah, ini kan file gua lah ya. Ini yang udah gua masukin semua pos hujan gua. Nah, ini ya gua nggak mau kasih sih, tapi buat lu orang belajar gitu gimana cara masukin pas hujan satu-satu gitu. Gitu. Gitulah ya. Misal gua centang lah ya. Nah, jadi semua naik guys kita centang. Nah, kita fungsi Google Earth ini kita mau cari pos hujan yang mengelilingi peta kita gitu. Caranya gimana? Caranya begini. Lu buka file lagi. Nah, lu cari, kan tadi kan dari awal kan kita udah nge-export data kecamatan kita. Misal gua kan Kemiling nih. Gua carilah mana Kemiling gua nih, mana Kemiling. Nah, ini Kemiling ya. Ini kecamatan gua ya. Nih. Itu pilih yang AutoCAD Shape Source nih. Kali teman-teman drag aja ke sini ke My Place ini. Bebas pokoknya drag aja sini. Terus ada, do you want to apply a style template to the picture? Apa? English that kayak gitu lah ya. Yes aja. Nggak usah dipeduliin. Yes aja. Oke aja. Sip aja. Nah, udah nih. Terus ini kan udah keluarin di sini nih. Di place ini kan. Ada menunya. Teman-teman centang aja. Nah, keluar nih seuprit ini. Kecamatan kita nih. Di Google Earth. Nih. Nah, capek sih ini. Teman-teman masukin pos hujan satu-satu. Gitu. Atau gini aja deh biar mempermudah teman-teman ya biar nggak capek. Satu kan banyak pos hujan yang lu dulu ke asisten minta bang kak gitu pos hujan yang cocok ini mana ya bang kak ntar titik-titik nanti atau ntar orang masukin lah satu gitu ya kan. Nah, misal contoh nih ya. Wah pusing nih misal nih